Selamat berjumpa kembali di dalam pengajaran kursus Spiritualitas Karmel tahap 1 bersama saya Suster Vincentia Putri Karmel selaku moderator pada hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena adanya gangguan teknis di tempat kami di Bandol, maka pada malam hari ini kursus tidak diawali dengan puji-pujian. Oleh karena itu, mari saat ini kita langsung memulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini, kursus spiritualitas dapat kembali terselenggara dengan baik. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan acara kursus pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati pembicara kami, Romo Arsen, dan juga para peserta yang akan mengikuti kursus ini, sehingga melalui kursus ini, mereka semua dapat semakin mengenal Engkau dan semakin menghayati kehidupan mereka di dalam naungan kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Para saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan diajarkan oleh pembicara kita pada malam hari ini adalah doa Yesus dan doa nama. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Romo Arsenius Vikar CSE. Saat ini beliau bertempat tinggal di Biara CSE Bengkayang, Kalimantan Barat, dan bertugas sebagai dosen di Stikas Santo Yohanes Salib Bandol, serta menjabat sebagai Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Pontianak. Pada malam hari ini, Romo Arsen akan memberikan pengajaran selama kurang lebih 1,5 jam, dan pengajaran akan diselingi dengan break selama 5 menit. Kemudian setelah pengajaran selesai, kita akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama kurang lebih 30 menit. Pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan melalui ruang chat yang telah tersedia. Saat ini, saya persilakan kepada Romo Arsen untuk memulai pengajarannya. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Saya akan menampilkan share screen dalam pengajaran ini. Oke. Kita melihat doa Yesus dan doa nama. Doa itu, sebelum kita melihat doa Yesus dan doa nama, kita melihat dulu doa. Doa itu apa sebetulnya? Doa itu pada waktu kita kecil atau pada waktu kita ikut sekolah minggu, kita diberitahu dan diajarkan bahwa doa itu adalah berbicara dengan Allah. Benar bahwa doa berbicara dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Maka ketika kita berbicara dengan Allah atau bercakap-cakap dengan Allah, doa menjadi sebuah perjumpaan pribadi dengan Allah. Kita mau berjumpa secara pribadi dengan Allah. Mau bertemu dengan Allah secara pribadi. Nah, kalau berbicara itu tentu saja mengandaikan sebuah perjumpaan, bertemu. Bagaimana kita berbicara kalau tidak bertemu? Maka kita mau mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Allah. Lalu kita mau membuka hati kepada Allah, bercerita, menyampaikan sesuatu, membuka hati, menyampaikan syukur, pujian, permohonan, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah sebuah ungkapan kita membuka hati kepada Allah. Tapi doa bukan hanya sekedar meminta, tapi dalam upaya membuka hati ini, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Teresa Avila mengatakan doa itu adalah sebuah persahabatan dengan Allah. Kita mau bersahabat dengan Allah, mau
menjadi satu dengan Allah, bahkan dalam tujuan doa Teresa Villa, mengalami sebuah persatuan cinta dengan Allah yang disebut sebagai pernikahan rohani. Jadi doa adalah pertama bertemu dengan Allah, melalui perjumpaan dengan Allah, lalu kemudian kita membuka hati kepada Allah, dan Teresa Villa menekankan soal persahabatan dengan Allah. Ini perlu kita maknai dulu hal ini mengenai doa, karena nanti doa Yesus itu tujuannya adalah ini. Berjumpa dengan Allah, kita mau membuka hati kita kepada Allah, dan kita mau mengalami sebuah persahabatan dengan Allah. Ini konsep Teresa Villa. Maka Teresa Villa mengatakan doa itu adalah berbicara dengan Allah sebagai seorang sahabat, atau percakapan dua orang sahabat. Ini mengenai doa. Lalu dalam berdoa ini kita tentu saja memiliki perlu memiliki metode atau sebuah sarana untuk berdoa. Nah, metode ini akan menuntun kita pada perjumpaan dengan Allah. Kita mau mengalami sebuah perjumpaan, maka kita memerlukan sebuah cara, sebuah jalan, atau sebuah metode. Metode yang dapat menuntun kita pada perjumpaan dengan Allah. Metode meskipun kita memerlukan metode, tapi metode itu hanyalah sarana. Tujuannya adalah mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah, bersama dengan Allah, mengalami sebuah persahabatan dengan Allah. Nah, ini tujuannya. Sedangkan metode yang kita gunakan, di satu pihak kita memerlukan sebuah metode untuk menuntun pada perjumpaan dengan Allah, tapi di lain pihak kita juga perlu mengingat bahwa metode itu hanyalah sebuah jalan, hanyalah sebuah sarana untuk berdoa. Nah, metode itu adalah ada doa lisan, Lectio Divina, minggu lalu kita belajar Lectio Divina, ada juga doa batin. Doa batin termasuk dalamnya adalah doa nama dan doa Yesus. Maka doa nama dan doa Yesus adalah sebuah metode doa batin, di mana tujuannya adalah kita mau mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah secara pribadi dan membangun sebuah relasi pribadi dengan Dia. Membangun sebuah persahabatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah. Inilah doa Yesus atau doa nama. Para saudara yang terkasih, kita lihat dulu doa nama. Doa nama ini berasal dari tradisi Timur. Dalam gereja Timur dan juga dalam tradisi Timur, termasuk agama-agama di Timur, itu mengenal doa nama. Doa nama itu adalah doa yang menyerukan nama Allah dengan ritme tertentu dan cara tertentu. Dalam agama Hindu, Buddhis, Islam, bahkan juga mengenal tradisi ini. Jadi dalam agama Hindu pun juga ada tradisi yang mengajarkan doa nama, menyerukan satu nama yang diserukan berulang-ulang, nama Allah yang diserukan berulang-ulang, demikian juga dalam Buddhis dan Islam, dengan tujuan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah atau mengalami perjumpaan dengan apa yang disebut Allah bagi mereka, bagi agama Hindu dan Buddhis, kuasa tertinggi. Nah, dalam tradisi Timur kita mengenal apa yang disebut sebagai doa nama, hesikasme. Nah, di sana kita menyerukan nama Allah dengan ritme tertentu. Ada yang menyerukannya dengan bernyanyi, atau ada juga menyerukannya dengan sebuah senandung, atau ada juga yang menyerukannya dengan irama pernafasan kita. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Nah, agama Hindu, Buddhis, Islam juga mengenal tradisi ini.
Dalam gereja sendiri, tradisi dalam gereja Ritus Timur, tradisi Timur, kita juga mengenal tradisi yang disebut doa nama. Nah, saudara sekalian, doa Yesus yang kemudian kita sebut karena penyeruan nama yang kita sebut adalah nama Yesus. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama nama yang disebut adalah nama Yahweh, sedangkan dalam Perjanjian Baru adalah Yesus. Nah, doa Yesus itu berasal dari tradisi yang amat tua dari para pertapa di padang gurun. Jadi ketika seorang mulai mengenal Tuhan, kemudian dibaptis, lalu mereka kemudian memiliki sebuah kerinduan kepada Tuhan, kepada Allah, lalu mereka kemudian mulai menyerukan nama Yesus. Menyerukan nama itu sesuai dengan irama pernafasan ataupun dengan satu cara lain, yaitu dengan mendengarkan atau menyesuaikannya dengan detak jantung. Nah, itu menjadi sebuah cara bagi mereka untuk mengejar kerinduan, pengungkapan kerinduan kepada Allah, untuk mengalami kedekatan dengan Allah. Dan para pertapa di padang gurun menyerukan nama ini, meritmekan nama ini dengan penuh kerinduan untuk boleh mengalami realitas Allah itu sendiri. Nah, dari pertapa di padang gurun, tradisi ini diteruskan oleh para rahib di Gunung Sinai, dan kemudian diteruskan di Gunung Athos. Jadi para rahib yang pertama-tama melakukan meritmekan doa ini, tapi kemudian juga dalam gereja timur doa ini sangat terkenal, amat terkenal doa ini. Doa ini menjadi terkenal karena apa? Karena tokoh besar Santo Simeon Teolog Baru, seorang tokoh besar dalam gereja timur. Dia memperkenalkan doa ini, dan akhirnya dalam gereja timur doa ini mendapat tempatnya yang istimewa karena Santo Gregorius Palamas mempopulerkan doa ini dan mengatakan bahwa doa ini memang sebuah metode doa yang sangat baik. Ini Gregorius Palamas menjawab atau melawan para orang-orang yang menyerang dan meremehkan bentuk doa Yesus. Meremehkannya karena tampaknya sangat sederhana, tampaknya itu biasa-biasa saja sehingga diremehkan, tapi Gregorius Palamas membela bentuk doa tersebut atau doa Yesus ini, sehingga kemudian akhirnya dalam gereja Ritus Timur doa ini memiliki tempat yang istimewa, yang definitif. Kalau kita bayangkan sebetulnya kedudukan doa Yesus ini dalam gereja Ritus Timur itu sama dengan doa Rosario atau doa Salam Maria dalam gereja Barat. Gereja Barat mengenal tradisi Rosario dengan baik atau doa Salam Maria dengan baik. Di dalam gereja Ritus Timur mereka mengenal metode ini juga dengan baik dan cukup luas. Climacus yang juga termasuk salah satu inspirator doa Yesus ini, dia menulis demikian. Doa yang ideal ialah meniadakan unsur-unsur diskursif dan menjadi sepatah kata saja. Jadi doa yang ideal menurut Santo Yohanes Climacus itu tidak lagi menggunakan daya jiwa yang berhubung dengan daya jiwa itu berhubung dengan akal budi, dengan imajinasi, juga dengan ingatan atau memori, itu tidak lagi banyak digunakan. Berdoa itu bukannya merenungkan atau mengimajinasi atau berimajinasi tentang Yesus, bukan. Unsur diskursif itu ditiadakan, unsur akal budi yang menggunakan aktivitas akal budi itu ditiadakan, tapi kita diajak untuk berfokus pada sepatah kata saja. Sepatah kata yang membantu kita untuk mengalami sebuah keterpusatan atau keterarahan kepada Allah. Yohanes Climacus menegaskan ini
yang ideal doa itu adalah meniadakan unsur-unsur diskursif, unsur pemikiran, baik itu permenungan, baik itu ingatan atau memori, baik itu akal budi, itu sedapat mungkin ditekan atau dihilangkan. Meniadakan unsur itu, tapi kemudian berfokus pada sepatah kata saja. Ini menurut Yohanes Klimakus. Dan sepatah kata ini akan membawa kita pada sebuah keterpusatan, memudahkan kita untuk mengarahkan perhatian kita. Karena doa pada akhirnya bukan soal berpikir, bukan soal aktivitas akal budi, bukan, tapi berdoa itu adalah kehendak, keterarahan, memusatkan perhatian. Saya mau memusatkan perhatian, saya ingin memusatkan perhatian. Saya ingin ada bersama dengan Yesus, bukan berpikir tentang Yesus, bukan lagi merenung tentang Yesus, bukan lagi mengingat-ingat tentang Yesus, tapi saya mau ada bersama dengan Yesus. Saya mau ya mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Yesus, bukan lagi berpikir tentang perjumpaan itu, bukan, atau bagaimana Yesus, tidak, tapi unsur diskursif seperti itu dihilangkan, lalu kita mau mengalami perjumpaan dengan Yesus itu dengan dibantu oleh satu kata. Dengan satu kata atau sepatah kata saja kita mengungkapkan itu membantu kita untuk mengalami konsentrasi atau mengalami keterpusatan kepada Allah. Nah, para saudara sekalian, apa sebetulnya doa Yesus itu? Doa Yesus itu adalah sebuah doa, bukan doa Bapa kami, bukan. Mungkin sebagian besar di antara kita sudah pernah mengenal tradisi doa ini. Bagi yang pernah ikut retret di tempat kami, pasti mengenal apa itu doa Yesus. Tapi perlu saya sampaikan kembali bahwa doa Yesus itu adalah sebuah doa dengan menyerukan nama Yesus. Ada nama Yesus yang diserukan di sana. Doa yang bersandarkan pada nama Allah. Nama Yahweh dalam perjanjian lama dan nama Yesus dalam perjanjian baru. Jadi kita menyerukan nama Yesus. Nah, seruan itu atau kata-kata itu didasarkan pada ini pendasar doa Yesus adalah dalam Kisah bab 2 ayat 21 dikatakan barang siapa menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang sungguh-sungguh menyerukan nama Tuhan, barang siapa dengan serius menyerukan nama Tuhan, dengan penuh perhatian menyerukan nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Kisah bab 2 ayat 21. Juga pendasaran lain ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, meninggalkan kota Yeriko, di sana ada seorang buta yang kemudian berseru, Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lukas 18 ayat 38. Dia berseru-seru memanggil Yesus ketika dia tahu bahwa Yesus lewat di sana, dia berseru-seru. Meskipun orang-orang di situ melarang dia untuk berseru, tapi kita tahu si buta dari Yeriko ini terus berseru kepada Yesus, meminta belas kasih dari Tuhan. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu Yesus kemudian menyuruh orang untuk membawa si buta ini kepada Yesus dan dia mengalami penyembuhan. Jadi seruan yang diulang berkali-kali, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini menjadi seruan yang diulang-ulang oleh si buta dari Yeriko. Dengan berfokus, dengan mengarahkan perhatian pada Yesus, memohon penyembuhan pada Yesus, dia berseru, Tuhan Yesus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku. Nah, saudara sekalian, selain itu juga kita melihat dalam Lukas bab 18 ayat 13 ketika seorang pemungut cukai dan seorang Farisi berdoa di bait Allah, apa yang didoakan oleh pemungut cukai? Dia hanya mendoakan satu ungkapan saja, dia hanya mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari dosanya, dia mengulang-ulang ini, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Sedangkan orang Farisi berdoa dengan cara yang berbeda.
Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku membayar persepuluhan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pemungut cukai ini hanya mengucapkan doa ini yang dilakukan berulang-ulang. Ya Allah, kasihlah aku yang berdosa ini dan seterusnya. Dan kita tahu kemudian dalam kisah ini, dalam Injil Lukas 18, Yesus mengatakan si pemungut cukai ini pulang dengan dibenarkan oleh Allah. Sedangkan yang lain tidak. Seruan yang dilakukan berulang-ulang kemudian akhirnya membawa orang sungguh pada sebuah perhatian penuh pada Allah, dan ini juga akhirnya membuat orang itu mengalami rahmat Allah. Nah, ini mengenai doa Yesus. Lalu bagaimana rumusan doa Yesus itu? Tadi penyeruan nama Yesus itu yang penting. Menyerukan nama Yesus. Rumusannya sendiri bisa bermacam-macam. Bisa dengan rumusannya Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku. Ini seruan tadi dari baik pemungut cukai maupun si buta dari Yeriko. Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Orang yang berdosa ini kalau si pemungut cukai. Jadi menyerukan ini berulang-ulang. Kata ini diserukan atau bisa juga Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, ini rumusannya agak panjang. Agak panjang, kita menyerukan ini dalam hati kita, menyerukan doa ini atau seruan ini yang kita lakukan berulang-ulang. Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup kasihanilah aku orang berdosa ini dan seterusnya. Atau ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Atau dalam bentuk lain juga, atau dalam rumusan lain kita bisa mengatakan yang lebih sederhana itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Atau Yesus. 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 Nah, hanya menyerukan satu kata, Yesus. Tentu saja ini jauh lebih sederhana daripada kata-kata yang lain ini. Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku orang berdosa. Ya, tapi kalimat ini atau kata-kata ini boleh kita gunakan. Yang penting ada nama Allah, nama Yesus di sana. Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah kasihlah aku orang berdosa ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini dapat kita gunakan, tapi rumusan yang lebih sederhana adalah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, atau Yesus, Yesus, Yesus. Nah, kita bisa menyerukan ini di dalam hati kita. Nanti kita lihat bagaimana cara menyerukannya. Mungkin bagi beberapa orang di antara kita merasa tidak sopan menyebut nama Yesus gitu kan. Tapi yang lain bisa saja menyerukan nama Yesus, tidak jadi masalah. Nah, bagi Anda yang merasa, oh ini enggak, kurang sopan menyerukan nama Yesus, bisa dengan menyerukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, atau Yesus, Yesus, demikian. Dianjurkan untuk berpegang pada satu rumusan saja, jangan berganti-ganti rumusan. Kalau kita menggunakan kata Yesus, Yesus, tetaplah menggunakan kata ini sebagai rumusan doa kita. Kalau kita menggunakan Tuhan Yesus, silakan digunakan itu. Atau rumusan yang lainnya, silakan. Nah, pada waktu kita mendoakan doa ini, yang terpenting adalah jangan berganti-ganti rumusan. Tapi tetap dalam satu rumusan yang kita gunakan dan yang kita pilih. Ini supaya tidak mengacaukan nanti doa kita atau keterpusatan atau keperhatian kita. Santo Yohanes Klimacus mengatakan kata yang tunggal, satu kata itu akan menghasilkan pemusatan perhatian. Kita mau memusatkan perhatian dengan dibantu satu kata. Memusatkan perhatian pada perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Yesus. Tapi pemusatan itu kita akan dibantu dengan satu kata tunggal
Yesus. Yesus. Dengan kata tunggal itu kita memusatkan perhatian dan ingin mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Nah, terserah bagi kita, bagi saudara sekalian, kita mau mengambil rumusan yang mana. Boleh Tuhan Yesus, boleh Yesus kasihanilah kami, Putra Allah yang hidup kasihanilah kami, dan seterusnya. Mana yang menurut kita cocok atau tepat, itu bisa kita gunakan rumusan itu. Nah, para saudara sekalian, satu hal yang penting adalah dalam doa ini, karena kita mau berjumpa dengan Allah, kita perlu memusatkan perhatian. Seringkali kita mengalami pelanturan-pelanturan dalam doa batin kita atau dalam meditasi kita. Nah, kita perlu pemusatan perhatian, memusatkan perhatian. Sebetulnya satu kata itu membantu kita untuk memusatkan perhatian. Saudara sekalian, saya mau mengatakan pikiran kita itu seperti seekor kera yang tidak bisa diam. Kadang-kadang kita berpikir ini, berpikir itu, seringkali melantur pada waktu kita mencoba untuk bermeditasi atau melakukan doa batin. Pikiran kita itu seperti sarang lebah yang sibuk. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang ingin hinggap, ada yang ya macam-macam lah dilakukan di sebuah sarang lebah. Ada yang memasukkan nektar ke dalam lubang yang disediakan dan seterusnya dan seterusnya. Ada begitu banyak kesibukan. Maka sebetulnya doa Yesus atau doa batin seperti ini bukan soal mengosongkan pikiran, bukan. Mustahil untuk itu, untuk mengosongkan pikiran mustahil, karena kita memiliki sebuah daya dalam diri kita, daya jiwa yang tidak pikiran, kemudian memori dan juga ingatan itu akan membuat kita mungkin ketika kita berdoa lompat ke sana, lompat ke sini, ingat pada pekerjaan, ingat pada keluarga, ingat oh saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu dan seterusnya. Bukan meditasi ini atau doa ini bukan mengosongkan pikiran, atau doa batin bukan mengosongkan pikiran. Mustahil untuk ini. Tetapi yang diharapkan kemudian adalah meskipun ada pikiran itu muncul, tetapi kita tidak mengikuti pikiran itu. Maka sebetulnya penyeruan nama Yesus itu membawa kita pada sebuah keterarahan. Oke, pikiran lain bisa muncul ke sana, bisa muncul ke sini, tapi kita tetap terarah pada satu nama Yesus. Kita tetap mengarahkan perhatian pada nama Yesus. Nah ini sebetulnya memang nantinya mengarahkan perhatian pada nama Yesus ini harus menjadi satu hal yang dapat membuat kita tidak lagi bukan tidak lagi melantur, tapi sebetulnya tidak mengikuti pelanturan itu, karena mustahil untuk benar-benar tidak berpikir apapun, tidak. Tetapi itu tidak akan mengganggu kita. Yohanes Salib mengatakan itu seperti sebuah awan yang lewat. Awan yang lewat itu tidak akan mengganggu jatuhnya sinar matahari ke bumi. Awan kecil lewat, dia bergerak ke sana, dia bergerak ke sini, awan itu. Tapi awan itu tidak mengganggu jatuhnya sinar matahari ke bumi. Jatuhnya sinar rahmat ilahi kepada kita. Jadi diharapkan dengan menyerukan nama Yesus, mengarahkan perhatian pada nama Yesus, maka kita tidak mengikuti, ini penting, tidak mengikuti pelanturan-pelanturan yang terjadi atau yang muncul. Oh, saya ingat pekerjaan saya belum selesai, saya ingat keluarga saya ingat mama saya ingat anak saya ingat ada ingatan muncul. Nah, jangan diikuti. Kita tetap mengarahkan perhatian pada Yesus, pada Allah lewat penyeruan nama Yesus. Para saudara yang terkasih, tujuan doa Yesus, tujuan penyeruan nama ini
itu sama dengan tujuan doa batin, yaitu kita mau hadir di hadapan Tuhan. Kita mau ada bersama dengan Tuhan. Kita mau memusatkan perhatian pada Tuhan, mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Allah, relasi personal dengan Allah, dan kita mau pada akhirnya mengalami sebuah pengenalan yang lebih mendalam akan Tuhan. Jadi tujuan doa Yesus ini seperti tujuan doa batin, kita mau hadir di hadapan Tuhan. Penyeruan nama Yesus, ketika kita menyerukan nama Yesus, fokus perhatian kita pada kehadiran Allah, pada realitas ilahi, pada Allah, dan kita menyerukan nama Yesus untuk membantu keterpusatan pada Allah. Penyeruan nama Yesus bukan seakan-akan kita dapat menjangkau Allah dengan penyeruan nama itu. Tapi penyeruan nama Yesus sebetulnya mau mengatakan, Yesus, saya ada di sini Tuhan. Saya ada di sini. Bukan soal kita mau bisa menjangkau Tuhan, menjangkau hadirat Allah, bukan. Bukan itu sebetulnya. Tapi penyeruan nama Yesus itu mau mengatakan, saya ada di sini Tuhan. Saya mau ada bersama denganmu. Mari engkau nyatakan kehadiranmu, engkau berikan rahmatmu kepada saya, supaya saya boleh mengalami sebuah persahabatan, relasi persahabatan dengan Allah. Jadi penyeruan nama Yesus ini bukan seakan-akan kita dapat menjangkau Allah dan sampai kepada Allah, bukan, tapi lebih pada soal Yesus. Kita menyerukan nama Yesus, Yesus, Yesus dengan kerendahan hati, dengan sebuah penyerahan diri. Saya ada di sini Tuhan. Saya ada di sini, saya mau berjumpa dengan Engkau. Saya mau mengalami sebuah relasi personal dengan Engkau, mengalami sebuah persahabatan dengan Engkau dalam sebuah penyerahan diri. Ini saya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kita serukan nama itu di dalam hati kita. Dengan harapan, dengan tujuan tetap pengalaman perjumpaan dengan Allah dalam sebuah kontemplasi ilahi. Nah, penyeruan nama akan menuntun pada kesadaran diri di hadapan Tuhan. Ketika kita menyerukan nama Yesus, berseru dengan sungguh, Tuhan, saya ada di sini, saya mau mengalami sebuah perjumpaan personal dengan Engkau, Tuhan. Penyeruan nama Yesus ini dapat menuntun kita pada kesadaran diri di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya kita boleh mengalami sebuah kesadaran diri, keheningan batin di mana kita mengalami sebuah perjumpaan dengan realitas ilahi. Nah, inilah kita mengalami sebuah kontemplasi ilahi. Doa sendiri merupakan sebuah meditasi. Doa itu merupakan doa kodrati, sedangkan kontemplasi adalah doa adikodrati. Doa yang dicurahkan oleh Allah. Nah, doa kontemplasi, saya tidak bisa bicara soal doa kontemplasi, tapi doa ini akhirnya dapat membawa kita pada sebuah pengalaman kontemplasi. Kontemplasi adalah sebuah doa di mana kita berdoa bersama dengan Roh Kudus. Kita berdoa bersama dengan Roh Kudus, dan dalam pengalaman itu kita dapat mengalami dua kemungkinan. Pertama, kesadaran akan realitas ilahi. Kesadaran akan realitas ilahi. Kita menyerukan nama Yesus dalam hati kita, menyerukan terus Yesus, Yesus, Yesus. Kita mengarahkan perhatian pada Yesus, dan dalam hati kita mengarahkan perhatian pada Dia, sedangkan dalam pernafasan kita menyerukan nama Yesus sesuai dengan pernafasan kita. Nah, ini dapat membawa kita pada kesadaran akan realitas ilahi. Ketika kita memusatkan perhatian pada Allah lewat doa Yesus ini, Allah dapat menyatakan dirinya kepada kita. Inilah yang dialami oleh Santa Teresia Avila. Santa Teresa Avila mengalami sebuah pengalaman realitas ilahi yang begitu besar, begitu memukau, begitu menarik. Dia mengalami sebuah pengalaman ekstase, mengalami sebuah perjumpaan
yang pribadi dengan Allah bahkan sangat intens, perjumpaan-perjumpaan itu membuat dia kemudian menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia dihadapkan pada sebuah realitas yang luhur, yang mulia, yang memang menakjubkan. Nah, doa Yesus dapat membawa kita pada realitas, kesadaran akan realitas ilahi, tetapi juga dapat menuntun kita pada kesadaran diri yang sejati. Jadi ada dua kemungkinan, kesadaran akan Allah, kita mengalami sebuah pengalaman akan Allah, keadaan Allah yang hidup, Allah yang ada bersama, Allah yang senantiasa mendampingi, Allah yang menyertai, kesadaran itu menjadi semakin besar, atau kita dapat mengalami sebuah kesadaran akan diri yang sejati. Kesadaran diri sejati ini perlahan-lahan kita alami, tapi ini dimulai dengan proses kita mengenali kelemahan-kelemahan kita. Kita mengenali diri kita sendiri. Dan di hadapan Allah, kita melihat bahwa diri kita ini lemah, diri kita ini punya luka batin, diri kita ini punya bongkibul gelimama, ada keterikatan pada dosa itu, tujuh dosa pokok. Nah, kita diberi kesadaran diri yang sejati bahwa siapa kita sesungguhnya. Nah, ini dalam Yohanes Salib, seorang mengalami apa yang disebut malam gelap. Malam gelap dalam bahasa Ignatius Loyola, yang pertama kesadaran akan realitas ilahi itu disebut konsolasi, yang kedua disebut desolasi. Jadi yang pertama kita mengalami pengalaman akan kehadiran Allah yang besar. Jadi doa Yesus dapat menuntun kita pada pengalaman ini, kesadaran akan realitas ilahi, atau dapat menuntun kita pada kesadaran diri yang sejati. Kesadaran diri yang sejati artinya bahwa mungkin kita sekarang ini punya pandangan tentang diri kita, punya gambar tentang diri kita. Nah, dalam doa kontemplasi yang kita alami ketika kita berdoa bersama dengan Roh Kudus, doa kontemplasi ketika kita berdoa bersama dengan Roh Kudus, kita akan dituntun pada sebuah kenyataan bahwa gambaran diri kita tentang kita mungkin keliru. Kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan cacat celah, kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan luka batin dan seterusnya, sehingga akhirnya pelan-pelan itu di pengenalan diri yang semu itu dibuang, sehingga akhirnya kita mengalami sebuah kesadaran pada diri yang sejati. Yohanes Salib mengalami pengalaman malam gelap. Inilah malam gelap. Malam gelap indrawi ketika kita disadarkan pada dosa pokok, bongkibul gelimama. Nah, kita disadarkan pada itu, oh saya adalah seorang yang seringkali berbohong, oh saya seorang yang seringkali berpikiran porno, saya seringkali berpikiran atau seringkali pikiran saya ini tidak baik, dan seterusnya. Kesadaran diri itu mulai muncul karena karya Roh Kudus. Kita berdoa bersama dengan Roh Kudus sehingga kita kemudian mengalami sebuah pengalaman kontemplasi ilahi yang bisa mengarah pada dua hal. Pada pengalaman Teresa Avila, di mana dikatakan Romo Yohanes mengatakan itu pengalaman lampu bernyala, sedangkan Yohanes Salib pengalaman malam gelap, lampunya padam sehingga malamnya gelap. Nah, ini menuntun pada kesadaran diri yang sejati. Kesadaran diri semu atau pengenalan diri semu pelan-pelan kemudian dibuang, dilepas satu persatu. Oh, saya ini sebetulnya hebat, saya ini pandai memberi renungan, saya pandai untuk melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Nah, ini di hadapan Tuhan, diri kita dikenalkan pada kesadaran diri yang sejati. Akhirnya bongkibul gelimama satu persatu dihilangkan dalam diri kita oleh Tuhan itu saja. Nah, penyeruan nama ini dapat menuntun kita pada pengalaman ini. Jadi para saudara sekalian, nanti kalau kita melakukan doa Yesus, bisa saja kemudian kita dapat mengalami pengalaman kesadaran akan realitas ilahi yang dalam bahasa Ignatius disebut konsolasi. Kehadiran Allah, saya memusatkan perhatian pada Allah dan Allah menyatakan dirinya kepada saya. Sekali lagi,
Dalam doa Yesus saya menyerukan nama Yesus dan saya mengarahkan perhatian saya pada Allah. Saya memusatkan perhatian saya pada Allah dengan penyeruan nama itu dan Allah menyatakan dirinya kepada kita. Itulah nanti akan memberikan sebuah kesadaran akan realitas ilahi. Allah sungguh ada, dia menyertai saya, dia ada bersama dengan saya. Atau ketika kita melakukan doa Yesus, kita dituntun pada pengenalan diri kita. Oh, kita diingatkan pada dosa-dosa di masa lalu atau pada luka-luka batin yang terjadi pada diri kita atau pada gambaran-gambaran yang keliru itu kemudian dibuang dari dalam diri kita sehingga kita mengalami sebuah kesadaran diri yang sejati. Dan ini tentu saja tidak mudah melihat kelemahan kita, melihat ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita. Inilah yang disebut malam gelap. Pengenalan akan diri sendiri yang membuat kita melihat bagaimana kita telah berdosa kepada Tuhan. Dan ini perlu penerimaan kita. Maka di hadapan Tuhan melalui doa ini sikap kita ketika kita berdoa, kita mengarahkan perhatian kita pada Tuhan, tapi juga dengan sebuah kerelaan dan dalam sebuah penyerahan diri. Keterpusatan kita bawa pada sebuah penyerahan diri, bukan seakan-akan keterpusatan kita itu ingin mencapai sesuatu, tidak, ingin menggapai sesuatu, tidak, tapi kita memusatkan perhatian dengan menyerukan nama Yesus dalam sebuah kepasrahan, sebuah kerelaan hati untuk mengalami apa yang Allah kehendaki. Kita hanya mau mengatakan dengan doa Yesus ini, Tuhan saya ada di sini. Saya mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Saya mau mengalami persahabatan dengan Engkau. Saya ada di sini, Yesus. Kita sambil menyerukan nama Yesus dalam keterarahan pada Dia yang senantiasa mengasihi dan mencintai kita. Penyeruan nama Yesus. Ini yang tadi ya. Nah, para saudara yang terkasih, pusat perhatian kita pada kesadaran ini adalah bukan terutama pada nama, tapi perhatian pada kesadaran akan diri dan Allah, saya dan Allah. Saya mau memusatkan perhatian saya pada Allah, tapi kita dibantu dengan menyerukan nama Yesus. Misalkan bisa kita bisa analogikan, bandingkan, misalkan dua orang yang sedang jatuh cinta lalu kemudian pria merindukan pacarnya seorang wanita, dia dalam hati ada sebuah kerinduan besar pada pacarnya, tapi kemudian dia menyerukan nama pacarnya dengan bibirnya atau dalam hatinya dia menyerukan nama pacarnya, tapi ada keterarahan besar dalam hatinya pada diri pacarnya tersebut. Nah, jadi perhatian pemuda ini tentu saja bukan pada nama, tapi terutama pada diri si pacar itu, pada perempuan yang dia kasih, yang dia sayangi itu. Tapi untuk mengungkapkan atau kita dibantu untuk memusatkan perhatian pada pribadi Kristus itu dengan penyeruan nama. Jadi perhatian bukan terutama pada nama Yesus, tapi perhatian pada kesadaran akan diri dan Allah. Saya ada di sini, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, kemudian saya menyerukan nama Yesus. Yesus mengungkapkan kerinduan kita, mengungkapkan kasih kita, mengungkapkan syukur kita pada Yesus dengan penyeruan nama itu. Nah, satu hal yang juga sangat penting para saudara yang terkasih, doa ini adalah sebuah doa afeksi. Teresa Avila juga mengatakan bahwa doa batin itu adalah sebuah doa afeksi. Doa yang mengedepankan afeksi, mengedepankan ungkapan hati kepada Allah, entah itu cinta, entah itu kerinduan, entah itu syukur, entah itu permohonan, entah itu penyerahan diri, semua itu adalah sebuah ungkapan hati kepada Tuhan, kepada Yesus. Jadi kita lebih pada pemusatan itu, menyatakan apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan.
Nah, para saudara terkasih, jadi taraf di sini taraf bukan lagi berpikir, tapi kehendak dan afeksi. Doa ini doa afeksi. Doa afeksi yang mengungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Maka penyeruan nama Yesus menjadi sebuah ungkapan kita mencintai Dia. Dengan penuh cinta, kita menyerukan nama Yesus dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian pada kesadaran akan diri dan Allah. Kesadaran diri dan Allah ini menjadi satu hal yang penting, menjadi perhatian yang penting sambil kita berseru pada namanya, berseru pada Yesus. Jadi penekanan pada hubungan personal kita dengan Allah. Saya ada di sini Tuhan, saya mau berjumpa denganmu, saya merindukanmu, saya mengasihimu, saya mencintaimu. Lalu kita menyerukan nama Yesus dalam hati kita. Menyerukan nama Yesus sesuai dengan irama pernapasan kita. Teresa Avila menekankan doa sebagai sebuah relasi persahabatan dengan Allah. Di dalam hati kita mau datang, Tuhan ini saya Tuhan, saya mau bersahabat, saya mau menjalin persahabatan denganmu, saya mau mengalami kedekatan dengan Engkau. Tapi kemudian kita menyerukan nama Yesus sebagai sebuah ungkapan kasih kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan, menyerukan nama Dia. Nah, perhatian kita tujukan pada relasi personal kita dengan Allah sambil menyerukan nama Yesus itu penyeruan nama ini akan membantu kita untuk berkonsentrasi atau membantu kita untuk memusatkan perhatian. Nanti pada saat kita mengalami sebuah kesadaran akan diri dan Allah, metode tidak lagi kita perlukan. Doa Yesus tidak lagi kita perlukan. Ketika kita masuk pada sebuah pengalaman kontemplasi tadi ada dua kemungkinan saya katakan, kesadaran akan realitas Allah atau kesadaran akan diri sejati. Kesadaran diri sejati tentu saja akan, atau kesadaran diri kita itu akan mengupas atau membuang pengenalan diri kita yang semu. Tuhan tunjukkan bahwa kita ini mungkin pernah berdosa pada Tuhan, mungkin melakukan ini, melakukan itu, tapi Dia mengasihi kita, Dia tetap mencintai kita. Nah, di sini akan menjadi sebuah malam gelap baik itu indrawi maupun pengalaman malam gelap rohani, ketika kita mengalami pengenalan akan diri kita yang sejati. Tidak mudah Yohanes Salib mengalami pengalaman ini. Nah, kembali ke Teresa Avila, dia melihat relasi dengan Allah adalah sebuah relasi persahabatan. Bersahabat dengan Allah. Mengenal Allah, dia mau bersahabat dengan Allah. Maka pusat perhatian tentu saja pada ketika menyerukan nama Yesus, Yesus saya ada di sini, saya mau bersahabat denganmu. Saya mau ada denganmu, saya mau bersahabat dengan engkau. Persahabatan dengan Yesus itu menjadi satu aspek yang penting dalam relasi personal dengan Allah sambil menyerukan nama Yesus. Dan ketika kita mengalami pengalaman kontemplasi, maka mungkin kita tidak lagi perlu menyerukan nama Yesus ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, penyeruan nama itu kan membantu kita untuk mencapai sebuah pengalaman kontemplasi. Ketika mengalami pengalaman itu, metode tidak lagi kita perlukan. Nah, para saudara yang terkasih, penyeruan nama itu menyatakan kehadiran diri di hadapan realitas ilahi. Saya mau menyerahkan diri pada Allah, pada Engkau Tuhan. Jadi sekali lagi di sini tarafnya adalah bukan taraf akal budi, tapi taraf kehendak, taraf afeksi. Saya mau menyerahkan diri saya Tuhan, ini saya mau mengasihimu, saya mau mencintaimu, dan seterusnya. Maka sebetulnya para saudara sekalian, untuk mengatasi pelanturan itu kita sebetulnya bisa menganalogikan demikian. Di satu pihak kita mau mengarahkan perhatian kita pada Tuhan. Kita mau ada bersama dengan Tuhan, sambil menyerukan nama Yesus, Yesus saya ada di sini Tuhan, saya mau mengalami perjumpaan pribadi denganmu, saya mau mengalami persahabatan dengan Engkau. Ini adalah tarafnya taraf kehendak, taraf pemusatan perhatian pada sahabat kita. Yesus adalah sahabat kita. Nah, seringkali kita mengalami pelanturan, mengingat. Pelanturan kita lihat, biasanya pelanturan adalah mengingat sesuatu. Teringat pada ini, teringat pada itu, atau mulai berimajinasi.
kita lihat para saudara sekalian, berfokus atau terfokus itu tarafnya adalah taraf kehendak, taraf afeksi. Tapi pelanturan terjadi dalam taraf akal budi. Akal budi, entah mengingat satu pekerjaan tertentu, bukan atau mengingat sesuatu, atau berpikir sesuatu, atau berimajinasi akan sesuatu ketika dalam doa, itu tarafnya taraf akal budi. Kita bisa menganalogikan ini dengan sebuah lautan yang luas. Kasih Allah itu seperti kasih lautan yang luas. Kasih Allah begitu besar pada kita, dan pengalaman akan kasih Allah inilah yang mau kita alami. Pengalaman persahabatan dengan Allah kita bayangkan seperti sebuah katakanlah sebuah lautan yang luas. Lalu pikiran kita ini seperti kapal yang lewat di atasnya. Kapal lewat, ada benda-benda lewat di atasnya, mungkin ada potongan kayu besar lewat di atas laut itu melayang. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kita tidak perlu memperhatikan apa yang lewat di atas itu. Ya, cuma bukan itu, entah kapal, entah potongan kayu besar, entah apa yang lewat, yang muncul dalam pikiran tidak perlu kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah fokus kita pada lautan, pada realitas ilahi, pada cinta ilahi, pada persahabatan dengan Allah. Taraf afeksi atau taraf kehendak atau perhatian ini menjadi tujuan kita, dan kita membiarkan pikiran-pikiran itu kalau muncul itu kita biarkan seperti sebuah kapal yang lewat, kita biarkan itu saja. Ini juga akan membantu kita untuk memusatkan perhatian. Nah, para saudara yang terkasih, penyeruan nama Yesus itu menyatakan bahwa kita mau hadir, kita mau memusatkan perhatian pada Yesus, pada persahabatan dengan Yesus ini. Sekaligus di sana ada sebuah penyerahan diri pada realitas ilahi. Saya mau menyerahkan diri saya. Jadi bukan seakan-akan kita mau menyerukan nama Yesus ingin menggapai sesuatu, tidak. Tapi Tuhan, saya ada di sini Tuhan. Saya ada di sini, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Pengalaman apapun yang Engkau mau berikan, saya menunggu-Mu Tuhan. Saya menunggu Engkau di sini. Saya menunggu mengalami sebuah persahabatan denganmu. Kita di sana juga meminta bantuan Roh Kudus. Doa kontemplasi itu adalah doa di mana kita memang kemudian doa kita disatukan dengan doa Roh Kudus, atau berdoa bersama dalam Roh Kudus. Nanti kita bisa mengalami sebuah pengalaman konsolasi atau pengalaman desolasi. Pengalaman bagi Teresa Avila, pengalaman ekstase atau pengalaman malam gelap dalam Yohanes Salib. Jadi ada dua kemungkinan itu dapat kita alami. Tapi di sini kita mau dengan rendah hati datang pada Tuhan. Ini loh saya Tuhan. Ini saya mau mencoba untuk memusatkan perhatian padamu. Mari Tuhan, Engkau hadir. Engkau nyatakan kehadiranmu. Engkau nyatakan kasih-Mu kepada saya. Saya mau membiarkan diri saya Engkau kasihi Tuhan. Saya ada di sini Tuhan. Di sini. Nah ini penyeruan nama Yesus harus menyatakan ini, penyerahan diri. Sambil menyerukan nama Yesus, Tuhan saya ada di sini Tuhan. Di sini saya menyerahkan diri saya pada realitas ilahi. Ya, kita bisa dibawa pada pengenalan diri yang sejati atau dibawa pada pengenalan realitas akan Allah. Nah, para sahabat yang terkasih, saudara yang terkasih maksud saya, bagaimana cara mendoakan doa ini? Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, doa ini dapat dilakukan dengan mengiramakannya sesuai dengan pernafasan kita. Kalau tadi kita bicara soal latar belakang, soal pemusatan perhatian dan sebagainya, sekarang teknisnya bagaimana? Kita melakukan doa ini kita sesuaikan dengan irama pernafasan. Misalkan kita mau menyerukan nama Yesus. Jadi pada waktu kita mengambil nafas, kita tarik Ye, buang nafas sus. Yesus. Tapi dalam hati kita lakukan itu. Sambil mengungkapkan, Yesus, saya di sini Tuhan, saya mau bersahabat denganmu, saya mau mengalami sebuah persahabatan, relasi personal dengan Engkau. Saya di sini, kita menyerukan nama dalam sebuah
keterpusatan, tapi juga dalam sebuah kerelaan, kepasrahan, penyerahan diri kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua dapat dilakukan dengan mengikuti irama detak jantung. Yesus, 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 Yesus. Ini pertama perlu memegang nadi kita. Perlu memegang nadi, lalu kemudian di sana kita rasakan irama detak jantung kita ikuti. Yesus, 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 Yesus. Seperti itu. Itu cara yang kedua. Nah, para sahabat sekalian, ketika kita menyerukan nama Yesus ini, ada satu sikap batin yang penting untuk kita miliki bersama, yaitu sikap batin kita, sekali lagi ini merupakan doa afeksi, merupakan ungkapan mencintai Tuhan, ungkapan untuk mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan lewat doa ini. Kita mau menyatakan kerinduan kita pada Tuhan lewat penyeruan nama Yesus. Jadi dalam sikap batin kita perlu memiliki cinta kepada Tuhan, kita perlu memiliki kerinduan akan Tuhan. Jadi yang menurut Teresa Avila ini adalah doa afeksi. Doa itu lebih banyak doa adalah sebuah upaya untuk mencintai Tuhan. Dalam berdoa, yang penting itu adalah banyak mencinta, bukan banyaknya berkata-kata. Dan lewat penyeruan nama Yesus, menyerukan nama Dia, ini menjadi sebuah ungkapan afeksi kita, ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Entah apa yang kita alami dalam hati kita, bisa saja kerinduan, kepasrahan, atau penyerahan diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Teresa Avila sekali lagi memandang Yesus sebagai sahabat. Dalam imanensinya, Teresa melihat Yesus sebagai sahabat. Yesus itu Allah 100%, dia manusia 100%. Dia itu Allah benar, tapi juga manusia benar. Allah sungguh Allah, tapi juga sungguh manusia. Dalam kemanusiaannya dia dapat hadir dalam diri kita, bagi kita sebagai seorang sahabat. Teresa memaknai ini, dia memandang Yesus sebagai sahabat. Maka dalam sikap batin kita dapat melihat Yesus sebagai sahabat kita. Kita mau berdoa, datang pada Yesus, mau menjalin relasi persahabatan dengan Yesus, sambil menyerukan nama Yesus sesuai dengan irama pernafasan kita. Tapi dalam batin kita mau menjalin sebuah relasi persahabatan dengan Yesus. Para saudara yang terkasih, persahabatan dengan Yesus ini bukan sesuatu yang pertama-tama kita berasal dari diri kita. Atau isi inisiatif bukan dari kita, tapi inisiatif kita tahu ini berasal dari Tuhan. Dalam Yohanes bab 15 dikatakan, kamu adalah sahabatku, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi Yesus memilih kita untuk menjadi sahabat. Ya, ungkapan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu itu sebetulnya bukan pertama-tama panggilan untuk jadi, bukan menunjukkan panggilan sebagai pastor, suster, bruder, frater, bukan itu. Tapi panggilan menjadi sahabat. Kamu adalah sahabatku, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dia menjadikan kita sahabatnya. Ini Teresa Avila. Teresa Lisieux memandang Yesus sebagai Bapa. Dalam imanensinya, Teresa Lisieux melihat Yesus sebagai Bapa yang baik, sebagaimana Louis Martin, Bapa yang baik. Yesus juga dipandang dan dilihat sebagai seorang Bapa yang baik bagi dia. Teresa Lisieux kita tahu dia anak rohani Teresa Avila. Dia mengerti, dia memahami ajaran Teresa Avila dengan baik. Kalau Teresa Avila memandang Yesus sebagai sahabat dalam imanensinya, Teresa Lisieux memandang Yesus sebagai Bapa dalam imanensinya. Maka para saudara sekalian, ketika kita menyerukan nama Yesus, sikap batin kita mau menjalin sebuah relasi persahabatan. Kita mau datang pada Yesus sahabat kita atau sebagai Yesus Bapa kita. Atau entah dalam imanensinya kita bisa memandang Yesus sebagai apa. Mungkin mempelai, silakan. Bagi para suster mungkin cocok memandang Yesus sebagai mempelai. Yesus mempelai saya. Dalam imanensinya, dalam kodrat kemanusiaannya, dia dapat mencintai kita sebagai seorang sahabat, ayah dan bapak, dan seterusnya. Maka para saudara yang terkasih, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menjalin relasi persahabatan dengan Yesus. Sikap batin kita demikian. Nah, kita mau mengarahkan perhatian, menjalin persahabatan dengan Yesus menjadi perhatian. Meski pelanturan-pelanturan seringkali terjadi untuk
dalam upaya untuk mengarahkan perhatian, tapi kita tidak perlu memperhatikannya. Ketika kita tidak memperhatikan, tidak mengikutinya, maka kita tidak akan terganggu doa kita. Itu akan seperti ya awan yang lewat, tidak mengganggu. Yohanes Salib mengibaratkan demikian, tidak mengganggu turunnya sinar matahari ke bumi. Sinar matahari tetap turun ke bumi meskipun ada awan-awan kecil yang lewat. Atau dalam bahasa lain, biarkan kapal-kapal itu berlalu. Benda-benda di atas laut itu berlalu, kita berfokus pada kedalaman. Kita berfokus pada persahabatan kita dengan Yesus, dengan Tuhan. Dan penyeruan nama Yesus itu sangat membantu kita untuk mengarahkan perhatian. Kita tidak berfokus pada benda-benda di atas, pikiran-pikiran pelantur yang kita anggap sebagai kapal-kapal yang lewat, benda-benda di atas permukaan yang lewat, tapi kita mau pada kedalaman penyeruan nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Dengan sikap batin kita mau menjadi sahabat Dia, atau menjadikan Dia sebagai Bapa kita, yaitu kita bisa mencontoh Teresa Avila atau Yohanes Salib. Ini udah saya katakan tadi, upaya untuk terfokus. Membiarkan pelanturan, ingatan, gagasan berlalu di permukaan laut. Jadi kita tetap mengarahkan perhatian pada laut, bukan laut ya. Persahabatan dengan Yesus menjadi fokus perhatian kita. Kita mau ada bersama dengan Yesus sambil menyerukan nama Yesus dalam hati kita. Nah, di sini yang terpenting para saudara sekalian, penyeruan nama Yesus itu bukan dengan akal budi, bukan dengan seolah-olah kita keterpusatan pada akal budi kita, tapi pada di dalam hati kita, pada kehendak kita. Kehendak atau perhatian kita. Penyeruan nama Yesus bukan dengan akal budi sekali lagi, tapi pada sebuah penyerahan diri pada Yesus lewat ungkapan di dalam hati kita. Tuhan, saya ada di sini Tuhan, saya menyerahkan diri saya. Penyerahan diri inilah yang nanti akan membuat kita diganjari oleh Tuhan, meskipun kita tidak layak, diganjari oleh Tuhan pengalaman kontemplasi ilahi. Pengalaman kontemplasi di mana kita mengalami pengalaman-pengalaman akan Allah, baik pengalaman disolasi maupun konsolasi. Nah, menyerukan nama Yesus dalam hati itu pada akhirnya menyerukan nama Yesus dalam hati sesuai dengan irama pernafasan kita. Jadi sambil memusatkan perhatian, kita menyerukan nama Yesus dalam hati sesuai dengan irama pernafasan kita. Baik, para saudara sekalian, kita break dulu ya, Suster ya. Romo, Ya. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan break dulu sekitar 5 menit. Jadi menyerukan nama Yesus dengan irama pernafasan kita, penyeruan nama Yesus ini sekali lagi bukan seakan-akan kita mau menggapai sesuatu, kita hendak melakukan sesuatu atau tidak, tetapi dalam penyeruan nama ini kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ada sebuah penyerahan diri juga sekaligus sebagai sebuah ungkapan cinta, ungkapan kasih kita kepada Tuhan yang disertai dengan sebuah penyerahan diri kepada Dia. Nah, penyeruan nama Yesus harus didasari dengan ini. Penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, para saudara yang terkasih, itu mengenai pemusatan perhatian. Nah, sekarang kita mau melihat buah-buah dari doa Yesus ini. Doa Yesus tentu saja karena ini merupakan sebuah doa meditasi atau doa batin, diharapkan doa ini dapat membawa pada sebuah pengalaman doa kontemplasi. Nah, ini buah-buah roh doa Yesus. Kita mengalami sebuah pengalaman doa kontemplasi, kita harapannya demikian. Kontemplasi adalah sebuah doa gimana kita berdoa dalam Roh Kudus atau Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Kita membuka hati kita pada karya Roh Kudus dan kemudian
berdoa dalam Roh Kudus atau Roh Kudus yang berdoa kemudian bagi kita, menuntun kita, bukan lagi kita yang berdoa tapi Roh Kudus yang berdoa bagi kita di sana, maka aktivitas kita ketika tadi kita memusatkan perhatian. Tadi kita memusatkan perhatian, sekarang Roh Kudus yang berkarya atau Allah yang berkarya bagi kita tidak lagi beraktivitas, tidak lagi memusatkan perhatian, tapi kemudian Roh yang berdoa bagi kita, dan di sana kita dapat mengalami sebuah pengalaman dua kemungkinan pengalaman kontemplasi yang kita alami itu dapat membawa kita pada sebuah kesadaran akan Allah, realitas Allah yang besar. Bagi Teresa Villa ini yang dialami, dia mengalami sebuah pengalaman ekstase berkali-kali dan makin lama makin sering dialami itu, makin intens pengalaman itu. Inilah pengalaman yang disebut atau memiliki sebuah istilah konsolasi, pengalaman akan Allah. Tapi pengalaman kontemplasi juga akhirnya dapat membawa kita pada kesadaran akan diri sendiri yang lemah, kesadaran akan dosa, kesadaran akan cacat celah, kesadaran akan kelemahan-kelemahan yang kita sadari dan yang lebih banyak mungkin tidak kita sadari. Kita dibawa pada sebuah pengalaman itu, inilah yang kemudian disebut sebagai malam gelap. Malam gelap indrawi berhubung dengan bongkibul gelimama. Kesadaran akan diri yang lemah ini kemudian akhirnya membawa kita pada sebuah pengenalan diri yang sejati. Ini akan membuat kita kemudian seperti Yohanes Salib, dia kemudian dalam pengalaman akan kelemahan yang besar, dia menyerahkan diri dengan hati yang remuk redam, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Hati yang remuk redam takkan kau pandang hina ya Allah. Ini dalam bahasa Ignatian disebut sebagai sebuah pengalaman desolasi. Ini pengalaman kontemplasi dapat membawa kita pada dua kemungkinan ini. Jadi bukan hanya kesadaran akan Allah, bukan hanya itu, tapi juga dapat membawa kita pada kesadaran akan diri yang sejati. Bisa saja dua pengalaman ini saling bergantian, kita alami yang satu, nanti yang lain kita alami juga, dan seterusnya. Akhirnya ini membawa pada sebuah pemurnian diri kita, sebuah penyangkalan diri, dan akhirnya juga terdapat pengenalan yang benar akan Allah. Ini pengalaman kontemplasi. Nah, para saudara yang terkasih, doa Yesus juga dapat doa Yesus yang menumbuhkan kesadaran diri itu membuat kita menyadari kerapuhan diri, dan di sana juga kita dapat mengalami sebuah penyembuhan luka batin. Kalau kita melihat masa lalu kita, disadarkan oleh Tuhan akan masa lalu kita, mengapa kita begini, lalu disadarkan pada pengalaman masa lalu kita, akar-akarnya tanpa menemukan akar pun doa Yesus dapat menyembuhkan luka batin. Pengalaman kasih Tuhan itu menyembuhkan tanpa perlu mengingat akar dari luka itu sendiri. Kadang-kadang itu bisa terjadi, tapi kadang-kadang memang perlu mengingat akar luka batin. Nah, para saudara yang terkasih, saya biasa menggunakan sahabat dalam latihan meditasi yang saya adakan, jadi seringkali keluar situ. Jadi para saudara yang terkasih, dengan doa Yesus kita dapat mengalami buah itu menumbuhkan kesadaran diri, dan akhirnya doa Yesus juga dapat membuat kita menemukan diri sejati, bukan lagi diri dalam pandangan kita sendiri. Mungkin kita keliru memandang diri kita merasa diri kita hebat, diri kita baik, diri kita pandai melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Tapi dalam doa kita bermeditasi atau melakukan doa ini, kita dapat disadarkan oleh Roh Kudus yang berdoa bagi kita, yang mengingatkan kita, yang menuntun kita pada sebuah penemuan diri sejati. Oh, ternyata kamu lemah, kamu rapuh, kamu berdosa, kamu punya cacat celah ini, kita punya kelemahan ini, kita punya hal itu yang lebih dilihat daripada kehadiran dan realitas ilahi. Tapi tentu saja para saudara terkasih, pengenalan ini yang dituntun oleh Roh Kudus tidak akan membawa pada sebuah keputusasaan, tapi ada sebuah kepercayaan pada kerahiman Allah, pada kebesaran kasih dan cinta Allah. Di satu pihak melihat diri yang berdosa,
kelemahan diri, di lain pihak kepercayaan akan kerahiman Allah yang besar juga dirasakan dan dialaminya. Nah, ini akhirnya sebuah rahmat besar kalau doa ini menuntun kita, doa ini menuntun kita pada kesadaran akan diri kita, baik menyatakan kesadaran diri kita yang rapuh, yang lemah, atau juga diri kita yang pernah terluka di masa lalu, sekaligus Tuhan menyembuhkan luka batin kita, atau juga kita mulai menyingkapkan topeng-topeng, menyingkapkan banyak hal dalam diri kita, sehingga kita menemukan diri yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, ini buah-buah yang dapat kita alami. Nah, para saudara terkasih, kita juga dapat mengalami gejala-gejala. Gejala-gejala yang dapat timbul ketika kita melakukan doa ini. Meskipun gejala ini tidak pasti terjadi atau tidak harus terjadi, tapi kemungkinan dapat terjadi. Kemungkinan dapat terjadi. Apa gejala yang timbul? Ini kalau tadi buah, sekarang gejala. Gejala yang timbul itu meskipun tidak harus dan tidak mesti terjadi, kita dapat saja mengalami sebuah penglihatan atau penampakan. Melihat Yesus, dan seterusnya. Nah, itu dapat terjadi. Bagaimana cara kita menanggapi kalau kita mengalami penglihatan atau penampakan-penampakan seperti ini? Yang pertama, yang saya katakan, para saudara terkasih, kita seringkali sulit membedakan apakah itu berasal dari Allah atau bukan, atau dari diri kita sendiri. Nah, kalau itu dari Allah tentu saja akan memberikan rahmat pada kita. Tapi kalau itu dari diri kita sendiri, yang kemungkinan kecil mungkin dari roh jahat, tapi bisa saja itu terjadi, itu akan membuat kita rugi kalau kita memperhatikannya. Maka para sahabat yang saudara yang terkasih, penglihatan atau penampakan dapat terjadi. Yang penting sekarang bagaimana kita bersikap kalau itu terjadi. Kita tidak perlu memperhatikan hal ini, baik itu penglihatan ataupun penampakan yang terjadi, ataupun suara yang kita dengar, kita tidak perlu memperhatikannya. Kalau itu berasal dari Tuhan, pada saat diberikan penampakan itu atau penglihatan itu sudah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Berkatnya sudah tercurah atas kita. Sehingga kita tidak perlu memperhatikan hal itu. Karena dampak dan rahmat sudah diberikan pada kita saat penglihatan itu terjadi. Maka tidak rugi kalau kita membuang penglihatan itu atau melupakan penglihatan itu karena rahmatnya sudah kita terima. Yang pertama. Yang kedua, kalau itu berasal dari diri kita sendiri, kalau kita memperhatikannya, maka itu akan menghilangkan konsentrasi kita. Jadi lebih baik kita tidak usah memperhatikan penglihatan atau penampakan yang terjadi. Teresa Avila dalam riwayat hidupnya dikisahkan bahwa dia melihat Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Tapi dia tidak mempedulikan, bahkan dia menyiram Yesus dengan air. Memang sebetulnya itu Yesus menampakkan diri. Dalam satu doa, Yesus mengatakan bahwa dialah sebetulnya menampakkan diri, tetapi dia memuji sikap Teresa Avila yang menyiram dengan air. Artinya penampakan boleh saja terjadi, tetapi itu bukan sesuatu yang hakiki dalam doa kita. Nah, gejala yang muncul pada tubuh juga dapat terjadi, misalkan bergoyang ke kiri ke kanan, bergoyang ke depan ke belakang, dan seterusnya, atau lantai seperti berputar. Nah, itu terjadi kenapa? Karena fisik kita tidak terbiasa dengan latihan pemusatan perhatian atau memusatkan perhatian. Sehingga ketika kita dapat memusatkan perhatian, menimbulkan dampak-dampak tertentu pada tubuh kita. Bergoyang ke kiri, bergoyang ke kanan, atau bergoyang ke depan, ke belakang, atau berputar badan kita. Nah, fisik kita tidak mampu atau tidak terbiasa ketika kita mengalami keterarahan, keterpusatan, sehingga menimbulkan gejala-gejala demikian. Nah, yang harus kita lakukan, kita sikapi adalah jangan mempedulikannya. Jangan memperhatikannya. Kalau kita perhatikan, goyangan ini akan menjadi lebih besar. Kita semakin bergoyang. Tapi kalau kita tidak perhatikan, maka dia akan pelan-pelan akan diam sendiri. Akan berhenti sendiri kalau kita tidak memperhatikan.
Nah, pelanturan-pelanturan juga jangan kita perhatikan, ya kita anggap pelanturan yang ada dalam akal budi kita itu kita anggap seperti kapal yang lewat di atas permukaan, kita biarkan saja, tidak perlu mengikuti, tidak perlu mengikutinya, tidak perlu memperhatikannya, tapi perhatian kita pada keterangan kita pada Yesus dengan dibantu dengan penyeruan nama Yesus itu. Nah, kalau selain itu kita juga dapat mengalami tarikan pada keheningan yang membawa pada kedamaian. Inilah taraf pertama dari doa kontemplasi menurut Santa Teresa Avila atau menurut teorinya dia atau pengalamannya dia. Kita mengalami keheningan yang membawa pada kedamaian. Kalau kita alami, ya kita biarkan saja, nggak usah takut, tapi biarkan Allah yang bekerja, Allah yang berkarya. Biarkan Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang berdoa bagi kita dan menuntun kita kemana Dia kehendaki. Kita mengalami ketarikan kepada keheningan, ya biarkan terjadi pada diri kita. Nah, ini beberapa yang dapat terjadi. Nah, para saudara sekalian, ini sebagai penutup bagian terakhir, bagaimana sikap ketika kita berdoa atau bermeditasi? Sikap tubuh kita, sikap duduk maksud saya. Ada sikap yang disarankan, tetapi ini tidak mutlak dan tidak harus. Meskipun sikap-sikap ini sangat membantu. Karena sikap duduk, sikap tangan, dan sebagainya itu merupakan sebuah pengalaman dari praktisi meditasi. Sehingga itu diajarkan bagaimana sikap duduk yang baik, sikap tangan yang benar, cara duduk yang tepat itu seperti apa diajarkan. Meskipun sekali lagi ini tidak mutlak. Artinya kalau misalkan kita sakit badan, tubuh kita tidak bisa duduk lama misalkan, boleh nggak mau tiduran sambil doa Yesus? Silahkan. Tidak mutlak dan tidak harus, tetapi ini sikap yang disarankan. Apa saja sikap yang disarankan? Ini merupakan sebuah pengalaman dari para praktisi meditasi ya, beribu-ribu tahun akhirnya mengajarkan beberapa sikap yang dapat membawa kita pada keterpusatan atau dapat mudah membawa kita pada keterpusatan. Nah, ini sikap yang pertama adalah sikap duduk, yaitu sikap lotus penuh. Lotus penuh itu bagaimana? Itu kedua kaki di atas paha yang lain. Jadi kaki kiri di atas paha kanan, kaki kanan di atas paha yang kiri. Kita lihat ini posisi duduk lotus penuh. Kalau terbiasa dengan ini atau mau membiasakan diri dengan ini dan memiliki kemampuan untuk ini, silahkan. Tapi kalau tidak, ya nggak usah. Bagi yang sudah berumur, ya nggak perlu maksa duduk seperti ini, karena memang ini tidak mudah berduduk seperti ini. Tetapi ini duduk yang paling ideal sebetulnya. Artinya yang dapat membawa kita lebih tenang duduk, mampu lebih lama duduk. Pada awalnya memang berat, tapi ketika kita memulai latihan pertama, itu akan menjadi lebih mudah. Kalau sikap duduk yang kedua, sikap setengah lotus. Setengah lotus, satu kaki di atas paha yang lain. Boleh kaki kiri atau boleh kaki kanan. Di sini kaki kanan ada di paha kiri, ya, sedangkan yang kaki kirinya ada di bawah. Nah, ini sikap setengah lotus. Setengah artinya satu yang naik di atas paha yang lain. Lalu sikap duduk yang lain adalah sila biasa. Kedua kaki ada di bawah. Tidak perlu ada di atas paha, tapi sikap duduk ya di mana kedua kaki ada di bawah. Atau sikap bersimpuh. Ini juga sikap duduk yang bisa kita lakukan. Bersimpuh itu artinya kita duduk di atas kedua kaki kita. Ya, ini bagi orang Jawa mungkin tidak asing dengan cara duduk seperti ini, mungkin mereka biasa dengan cara duduk seperti ini. Jadi duduk dengan kedua kaki sebagai alas, kita duduk di antara dua kaki kita itu. Ini namanya sikap bersimpuh. Bersimpuh. Nah, bagi orang tertentu mungkin agak sulit, ya nggak perlu menggunakan ini. Nah, atau yang lebih mudah mungkin menggunakan dingklik. Menggunakan dingklik dengan posisi seperti ini, bagian dingklik yang ada itu biasanya satu lebih rendah, satu lebih tinggi. Yang lebih tinggi ada di belakang, yang lebih rendah ada di depan. Nah, dengan duduk masukkan kedua kaki ke bawah dingklik, lalu kemudian mengambil sikap seperti ini. Nah, ini
Sikap duduk dengan menggunakan dingklik. Di tempat-tempat kami ada banyak dingklik yang yang biasa dipakai untuk melakukan doa meditasi atau doa batin ini. Lalu yang berikutnya, kalaupun kita duduk di atas kursi atau dengan kursi, sebaiknya tidak menyandar. Tapi kita lihat duduk agak maju ke depan, kaki juga diletakkan menapak di lantai. Nah, posisi tangan nanti kita lihat bagaimana posisi tangan. Tapi di sini tidak bersandar, punggung maju ke sedikit. Ini sikap duduk ketika kita menggunakan kursi. Atau ketika kita menggunakan bantal, yang terpenting juga sikap duduk itu tegak. Sikap punggung itu harus tegak. Mengapa harus tegak? Tidak membungkuk. Ada dua keuntungan ketika kita duduk dengan sikap seperti ini. Pertama, nafas kita lebih lancar. Saudara sekalian boleh coba. Ketika kita duduk seperti ini, punggung kita tegak, kita bernafas, nafas terasa lebih lancar. Tapi ketika kita membungkuk, silakan saudara bernafas. Nafas kita seakan-akan ada sedikit tersendat di sana, tidak selancar ketika kita duduk dengan punggung tegak. Nah, nafas yang lancar itu tentu saja akan membantu kita berkonsentrasi, membantu kita untuk menyerukan nama Yesus. Ini keuntungan yang pertama. Nafas lancar akan membuat kita lebih mudah berkonsentrasi. Keuntungan yang kedua, dengan sikap punggung yang tegak ini, kalau kita duduk dengan posisi tegak, maka tumpuan tubuh kita itu ada di tulang ekor di bawah, di pantat kita. Ada di sana. Sedangkan kalau kita duduk agak membungkuk, bagian atas dari bagian tubuh kita yang membungkuk tadi, bagian punggung kita itu itu bertumpu pada satu ruas tulang belakang yang bengkok itu. Kalau kita duduknya bengkok atau menunduk, ada satu ruas tulang belakang kita yang menumpu tubuh kita bagian atas. Nah, ini akan membuat kita cepat pegal. Maka nanti kita akan mudah untuk bergerak ke sana, bergerak ke sini, karena salah satu bagian tubuh kita, tulang belakang kita itu menumpu tubuh bagian atas, sehingga tidak akan mudah lelah dibanding dengan tulang ekor yang menumpu seluruh tubuh kita. Ini sikap punggung. Lalu cepat saja, sikap tangan, kedua telapak tangan dapat diletakkan di atas paha dengan posisi tertutup. Ini lambang lambang penyerahan diri kita pada Tuhan, sehingga kita meletakkan tangan tertutup di paha kita, atau dengan tangan terbuka. Tangan terbuka melambangkan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Atau bisa juga dengan sikap barometer. Barometer bisa dengan kedua jempol tangan disatukan, atau jari telunjuk disatukan dengan ibu jari diletakkan di atas paha kanan kiri. Ini yang bagian sebelah kiri ini dia letakkan di paha kita, kedua tangan jempolnya disatukan dengan posisi demikian. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Ini sikap barometer. Barometer mengapa? Karena kalau kita tidak konsentrasi atau kita tidak terpusat, kita melantur, maka jempol itu akan memisah. Kedua ibu jari akan terpisah, atau jari ibu jari dan telunjuk yang disatukan itu akan terlepas. Itu tanda bahwa kita sedang melantur, tidak terpusat. Ini sikap barometer. Nah, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya ada satu sikap lain lagi yang juga bisa kita lakukan, meletakkan lidah di langit-langit bagian atas. Itu juga dapat membantu kita berkonsentrasi. Itu pengalaman para praktisi demikian. Jadi lidah kita letakkan di langit-langit mulut kita bagian atas, itu juga akan membantu kita untuk berkonsentrasi. Baik, saya kira jamnya juga pas. Ini Suster, saya serahkan kembali kepada moderator yang memandu pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih Romo Arsen atas pengajarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa doa adalah sebuah perjumpaan pribadi dengan Allah.
di mana ada metode-metode atau sarana yang dapat kita gunakan supaya kita dapat mengalami perjumpaan pribadi tersebut. Salah satunya yaitu melalui doa batin ataupun doa Yesus. Tadi juga sudah disebutkan asal-usul dari doa Yesus itu seperti apa dan rumusan doa-doanya. Lalu doa Yesus ini akan membantu kita supaya kita lebih memiliki keterpusatan dan lebih menyadari lagi akan kehadiran Tuhan dan bahwa kita sendiri hadir di hadapan Tuhan saat itu. Kemudian hal yang penting adalah sikap batin yang diperlukan di dalam doa ini, yaitu cinta dan kerinduan. Dan dari doa ini juga tadi sudah disebutkan beberapa manfaat-manfaatnya, misalnya adanya pengalaman kontemplasi, maupun juga menumbuhkan kesadaran diri dari si pendoa tersebut. Misalnya akan kerapuhan, luka batin, dan juga menemukan kembali dirinya yang sejati. Selain itu juga ada gejala-gejala yang mungkin dapat terjadi jika seseorang melakukan doa Yesus ini. Dan terakhir juga tadi Romo Arsen sudah memberikan contoh-contoh ataupun saran sikap-sikap yang disarankan dalam melakukan doa Yesus ini. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami terima, maka Romo Arsen, kita langsung mulai saja kepada sesi tanya jawabnya ya Romo. Oke, baik, Suster. Silakan, Suster. Ya, untuk pertanyaan pertama, ada seorang peserta kita yang mungkin sudah mengenal tentang meditasi Kristiani yang diajarkan oleh seorang Romo lain. Dia bertanya, manakah yang lebih baik? Memanggil nama Tuhan dengan doa Yesus atau dengan meditasi Kristiani yang diajarkan oleh Romo tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, ya keduanya sebetulnya baik. Hanya saja tergantung pada kita yang mempraktekannya. Kita lebih cocok, lebih sesuai dengan metode yang mana. Keduanya saya kira memiliki sebuah pendasaran yang membuat doa itu dikembangkan. Doa Yesus, penyeruan nama Yesus tadi kita melihat ada beberapa pendasaran dari Alkitab. Salah satunya adalah barang siapa menyerukan nama Yesus akan diselamatkan. Nah, ada pendasaran itu untuk doa Yesus. Penyeruan Maranatha pun saya kira juga punya pendasarannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik satu dengan yang lain. Tapi doa itu semuanya baik. Sama seperti misalkan mengapa saya berdevosi kepada hati kudus Yesus. Apakah berdevosi kepada hati kudus Yesus lebih baik daripada berdevosi kepada kerahiman ilahi atau melakukan korona maksud saya, doa koronka maksud saya. Mana yang lebih baik? Ya semuanya baik. Semuanya baik. Yang terpenting adalah ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan doa itu. Boleh menyerukan nama Yesus, silahkan. Bagi yang lebih merasa lebih enak menyerukan nama Yesus, saya menyerukan nama Tuhan sendiri, atau menyerukan nama Maranatha, silahkan saja. Jadi mana yang lebih cocok untuk saudara sekalian itu yang bisa diikuti. Jadi saya tidak bisa mengatakan yang satu lebih baik daripada yang lain. Semuanya baik, keduanya baik. Hanya tergantung pada kita mau menyerukan entah Maranatha, entah Yesus. Itu sebetulnya hanya bantuan ya. Sekali lagi itu bantuan supaya kita terfokus. Tidak mengatakan seolah-olah kita mau menggapai itu dengan menggapai apa yang diserukan itu lewat penyeruan nama itu, tidak. Tuhan, saya ada di sini, Maranatha, mari datanglah. Tuhan, saya ada di sini, mari datanglah. Maranatha itu kan Yesus datanglah, mari datanglah. Yesus, saya mencintai engkau. Yesus ada di sini, saya mengasihi engkau. Menyerukan nama Yesus, 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 dan seterusnya. Jadi keduanya baik, silahkan saja memilih sendiri, entah mau menyerukan nama Yesus atau Maranatha, itu
kalau kita doakan dengan sungguh, dengan sikap batin terarah kepada Tuhan, memusatkan perhatian pada Tuhan. Teresa Avila mengatakan kita mau menjalin persahabatan dengan Tuhan, sikap batin inilah yang penting sebetulnya, akhirnya yang membawa kita pada sebuah kedalaman doa. Begitu, Suster. Baik, Romo. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bukankah doa nama atau doa Yesus itu termasuk dalam meditasi diskursif karena kita masih mengarahkan pikiran atau hati berfokus pada sesuatu, yaitu kata atau pengulangan kata. Kecuali meditasi kontemplasi yang bukan jenis doa atau meditasi diskursif. Bagaimana pendapat Romo? Kita perlu membedakan dulu apa itu kontemplasi. Kontemplasi itu adalah sebuah keadaan di mana tadi saya katakan Roh Kudus berdoa bagi kita, atau doa kita sudah lagi bukan kita yang berdoa, tapi Allah yang berdoa bagi kita dan Allah yang menuntun kita dalam doa-doa kita. Kita tidak aktif. Tadi saya katakan ada dua kemungkinan mengalami kontemplasi. Yang pertama adalah pengalaman akan kesadaran akan realitas ilahi, realitas Allah. Kalau kontemplasi menuntun kita pada pengalaman itu, maka keterserapan akan keadaan Allah itulah yang kita alami, sehingga kita tidak lagi menggunakan daya apapun pada diri kita, baik itu daya budi maupun kehendak atau perhatian, karena yang aktif itu adalah Allah, Roh Kudus, dalam Roh Kudus yang menuntun kita, mengarahkan kita pada pengalaman akan kehadiran Allah, atau mengalami pengalaman ekstase. Mungkin kita mengalami pengalaman itu, kehadiran Allah yang begitu kuat. Jadi dalam hal ini memang sungguh-sungguh tidak ada lagi usaha upaya dari kita. Tidak ada upaya apapun, baik itu diskursif maupun kehendak atau afeksi, tidak lagi. Tapi ya memang afeksi cinta itu akan tumbuh di sana, tapi bukan usaha dari kita. Nah, inilah kontemplasi. Sedangkan doa Yesus, kontemplasi ini sifatnya atau kita sebut sebagai doa adikodrati. Adikodra itu tuh doa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah yang memberikan doa ini kepada kita. Allah yang mencurahkan sehingga kita boleh mengalami pengalaman akan kehadirannya yang begitu mengasihi kita, kehadirannya yang begitu mencintai kita. Nah, ini akan berbeda sekali dengan apa yang kita sebut meditasi. Untuk mencapai kontemplasi, kita jangan berhayal bahwa kita saya sudah berkontemplasi. Tidak. Kontemplasi adalah anugerah yang diberikan. Untuk mencapai anugerah itu, kita harus mencapainya, meskipun sebetulnya kita tidak layak untuk mengalami kontemplasi, tapi ada upaya kita untuk mengarahkan perhatian. Mengarahkan perhatian. Saya beri contoh begini, bagi saudara sekalian, coba lihat di sebelah kiri atau kananmu, mungkin ada orang atau ada benda. Katakanlah di depanmu ada handphone, minimal handphone atau laptop. Coba kita memejamkan mata. Kita pejamkan mata kita. Sorry, sebentar. Kita lihat ada laptop di depan kita atau HP kita. Atau kalau ada orang, silahkan lihat orang di sebelah kiri atau kanan kita. Kita melihat dia dengan mata kita, lalu kita pejamkan mata kita. Pejamkan mata. Arahkan perhatianmu pada laptop atau orang di sebelahmu atau HP di sebelah HP-mu. Arahkan perhatian tanpa membayangkan bentuknya, tanpa membayangkan warna, tanpa membayangkan atau berimajinasi apapun, tanpa mengingat apapun pada benda itu, yang melekat pada benda itu, tapi kita hanya memperhatikan atau memusatkan perhatian bahwa dia ada di situ. Memusatkan perhatian bahwa dia ada di situ. Kalau di sebelahmu ada teman, ada keluargamu, jangan membayangkan raut mukanya, membayangkan perawakannya, membayangkan rambutnya, tidak perlu membayangkan, mengingat, tidak perlu, tapi kamu tahu bahwa dia ada di sana. Pusatkan perhatianmu bahwa dia ada di situ. Tanpa memikirkan apapun tentang dia.
dia ada di sana. Baik, kita buka mata kita. Ini yang disebut latihan sederhana untuk memusatkan perhatian. Kita tidak berpikir. Berpikir itu kan membayangkan, berimajinasi, mengingat, itu aktivitas berpikir. Tapi kita perlu memiliki aktivitas mengarahkan, memusatkan perhatian itu bukan berpikir. Kalau kita memusatkan perhatian sambil membayangkan, nah ini artinya sudah aktivitas akal budi. Sambil membayangkan, sambil berimajinasi, sambil mengingat, itu sudah aktivitas akal budi. Tapi aktivitas yang diperlukan di sini dalam doa meditasi yang diharapkan adalah bukan aktivitas akal budi, tapi aktivitas kehendak, aktivitas perhatian, khususnya adalah aktivitas yang diharapkan aktif adalah aktivitas untuk mencinta. Itu bukan aktivitas akal budi atau aktivitas yang berhubungan dengan daya-daya jiwa yang berhubungan dengan diskursif. Tidak, ini agak sedikit berbeda. Nah, jadi kita harus membedakan antara meditasi atau doa batin dengan kontemplasi. Kontemplasi memang itu sebuah pengalaman adikodrati, sedangkan meditasi ini pengalaman doanya disebut doa kodrati. Doa kodrati artinya saya berusaha memusatkan perhatian, saya berusaha mengarahkan diri, saya berusaha untuk hadir, ada bersama dengan Yesus. Nanti pada waktu kontemplasi adalah saya berusaha hadir pada Yesus, Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Itulah kontemplasi. Memang dalam kontemplasi ini kita tidak lagi perlu mengupayakan apapun, tapi dalam meditasi bukan diskursif. Diskursif itu adalah kita membayangkan, kita merenungkan, kita membaca kitab suci, Lectio Divina, kita merenungkan. Tahap 1, 2 itu adalah tahap diskursif dalam Lectio Divina. Tahap 3 itu mestinya sudah mulai afeksi di sana. Tahap keempat, kontemplasi, itu adalah tahap di mana Allah yang berkarya. Jadi di sini sebetulnya dalam tahap ini bukan diskursif, tapi kehendak atau perhatian. Jadi kita bisa bukan memperhatikan, kita bisa mengarahkan perhatian kita pada benda di samping kita tanpa harus mengingat bentuknya, warnanya, atau detailnya, tidak perlu. Maka kita pun juga dalam memusatkan perhatian tidak perlu membayangkan wajah Yesus, tidak perlu membayangkan detail tentang dia, tidak perlu mengingat-ingat, tidak perlu mereka-reka, tidak perlu membayang-bayangkan, itu aktivitas akal budi. Tapi oh, saya tahu dia ada di sana, saya mau mencintai dia. Itu aktivitas kehendak, tapi kehendaknya juga kehendak bukan untuk mencapai sesuatu, tapi kehendak saya ada di sini Tuhan, mari engkau nyatakan kehadiranmu, engkau nyatakan cintamu kepadaku dalam sebuah penyerahan diri. Baik, begitu Suster jawaban saya. Ya, Romo. Ini ada peserta kita yang pernah mencoba mengikuti beberapa meditasi Kristiani dengan nama yang berbeda-beda. Tetapi sampai saat ini, dia masih sulit berkonsentrasi karena sering mengalami pelanturan. Jadi dia bertanya, kenapa sulit sekali untuk membuang pelanturan? Padahal dia sudah melaksanakan seperti yang diajarkan. Apakah karena dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah atau bagaimana menurut Romo? Memang pelanturan sebuah upaya yang tidak mudah untuk diatasi. Teresa Avila sendiri mengatakan memang dalam bukunya, dia sempat mengatakan, ini kalau orang diberi rahmat ya, dia mengatakan jika orang mengikuti metode doanya itu baru 6 bulan, 1 tahun atau bahkan 6 bulan baru bisa menguasai daya jiwa, tapi tidak menghilangkan pelanturan. Menguasai daya jiwa artinya suatu saat mungkin pelanturan muncul, tapi pelanturan itu dikatakan dapat mudah dipanggil. Artinya dia ingat ke sana, tapi oh saya lagi doa, kemudian mudah untuk kembali lagi berkonsentrasi. Jadi memang tidak mudah untuk mengatasi pelanturan.
bukannya tanpa rahmat. Tentu saja rahmat bekerja. Ada banyak hal mungkin yang telah terjadi dalam hidup kita ketika kita bermeditasi ini. Eh, kita ingat juga bahwa Teresia Lisieux itu dalam doanya juga tidak pernah mengalami sebuah pengalaman ekstase, tidak pernah mengalami tubuhnya melayang seperti Teresa Avila. Teresa Lisieux doanya biasa-biasa saja, tapi cintanya luar biasa kepada Tuhan. Nah, mengapa kita tidak seakan-akan tidak hilang pelanturannya? Itu tidak mengurangi sebetulnya keinginan kita untuk bertekun dalam doa ini. Keinginan bertekun itu menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Jadi tidak usah berkecil hati. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kalau kita melihat Teresa Avila dan Yohanes Salib, Teresa Avila dan Yohanes Salib itu sedang menuju pada jalan yang sama. Jalan menuju ke arah yang sama maksud saya. Satu arah. Ke persatuan cinta dengan Tuhan. Tapi Teresa Avila berada atau berjalan di sudut paling kiri atau di sudut ekstrim sebelah kiri katakanlah begitu. Sedangkan Yohanes Salib berjalan di dalam sudut ekstrim paling kanan. Paling kiri apa? Sudut ekstrimnya itu, sisi ekstrimnya itu Teresa mengalami banyak pengalaman ekstase, pengalaman kehadiran Allah yang luar biasa. Sedangkan Yohanes Salib sebaliknya, dia tidak mengalami pengalaman itu, tapi pengalaman yang dialami adalah pengalaman malam gelap yang dialami. Nah, Teresa Avila dan Yohanes Salib mengalami dua pengalaman yang berbeda, ekstrim yang berbeda pada arah yang sama. Tujuannya ke depan sama. Kalau kita bayangkan jalan raya, sebuah jalan tujuannya ke depan, yang satu ada di sebelah pojok aspal sebelah kiri, yang lain di aspal sebelah kanan, tapi di tengah-tengah itu ada banyak jalan, ada banyak orang yang di tengah-tengah yang biasa-biasa saja pengalaman doanya. Jadi pengalaman doa ini tidak perlu terlalu merisaukan kita. Pelanturan memang ada tetap, tapi yang terpenting adalah bagaimana kesetiaan kita dalam berdoa. Kita mungkin berjalan dengan jalan yang biasa. Kita berdoa tetap bertekun dalam doa, tapi jalan kita biasa. Kadang kita mengalami sedikit ini, mengalami sedikit pelanturan, mengalami sedikit pengalaman akan sesuatu yang keterserapan sedikit, tapi atau mungkin pelanturannya lebih banyak. Itu tidak mengapa. Ada banyak jalan menuju pada arah ke sana. Kita berjalan pelan-pelan ke sana. Yang terpenting di sini adalah kesetiaan kita. Pada akhirnya nanti meskipun kita berjalan biasa, kalau kita setia, Tuhan akan kita akan melihat bahwa ternyata tubuh kita kuat. Meskipun kita disuruh mendorong batu dan diam di tempat, tapi kita tidak merasakan batu itu bergeser mungkin. Tapi kita melihat bahwa tubuh kita menjadi kuat. Kita mungkin seakan-akan tidak mengalami kemajuan dalam doa, tapi apa? Kesadaran bahwa dia mengasihi, dia mencintai itu ada dalam diri kita. Itu sudah cukup untuk itu. Jadi pengalaman pelanturan itu mungkin kita tidak mudah untuk menguasai. Maksud saya kita tidak mudah untuk menguasainya, tapi itu jangan merisaukan kita. Tetap setia dan tetap bertekun di dalamnya. Itu saja yang saya sampaikan, Suster. Iya, Romo. Kemudian ada yang bertanya, berapa lama waktu yang efektif dalam melakukan doa Yesus ini? Dan bisakah doa Yesus dilakukan lebih dari sekali dalam satu hari? Oke. Dalam melakukan sebuah doa batin atau meditasi atau doa Yesus ini, sebaiknya kita melakukan doa itu minimal setengah jam sampai 1 jam. Kalau dikatakan 1 jam sehari, bukan berarti bahwa paginya 10 menit, siangnya 10 menit, malamnya nanti 10 menit, atau 20 menit, 20 menit. Itu membuat kita tidak dapat maju dalam doa kita. Sebaiknya adalah mungkin boleh 1 kali, tetapi waktunya lebih panjang. Kenapa demikian? Karena mungkin kita di jam-jam pertama, di menit-menit pertama itu sibuk dengan mengatasi pelanturan.
mengatasi pelanturan, sibuk dengan mengatasi ini, mengatasi itu, setengah jam pertama mungkin kita sibuk dengan itu, tapi 10 menit terakhir kita bisa konsentrasi, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan, lama-kelamaan mungkin pelanturan-pelanturan itu hanya 20 menit, konsentrasinya bisa 20 menit lagi, 20 menit, mulai bisa masuk di sana. 20 menit pertama bisa masuk. Lalu pelan-pelan 10 menit pertama malah bisa masuk, tapi nanti melantur lagi nggak apa-apa. Tapi kita bisa masuk lagi. Nah, mengapa lebih baik kita menyediakan waktu yang cukup panjang untuk satu kali? Karena di awal-awal itu kita kita berupaya untuk mengatasi pelanturan-pelanturan, baru kemudian kita mungkin bisa berkonsentrasi. Tapi pada orang tertentu memang ada yang lebih mudah untuk masuk untuk konsentrasi, tapi bagi orang lain agak sulit. Seandainya kita mau melakukan 2 kali boleh saja, tapi sebaiknya ya 1 jam atau setengah jam. Jangan waktunya 15 menit per pagi, 15 menit sore, itu menurut saya kurang ideal. Tapi waktu yang ideal adalah setengah jam, kalau minimal setengah jam saya katakan, bisa 1 jam, setengah jam di awal di pagi hari, setengah jam di malam hari boleh, silakan. Jadi kita perlu mengambil waktu yang cukup supaya kita dapat mengatasi pelanturan-pelanturan yang muncul di awal doa kita. Begitu, Sister. Ya, baik Romo, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman kontemplasi apakah akan dialami oleh setiap orang yang berdoa Yesus atau hanya sedikit saja yang akan mengalaminya? Saya membaca satu artikel yang cukup menarik ya. Lexio Divina itu sebetulnya diajarkan di banyak biara sampai abad ke-15. Abad ke-16 maka ketika reformasi Luther muncul, itu mulai ada ketakutan kesesatan membaca kitab suci sehingga mulai dilarang. Dan yang menarik dari artikel yang saya baca itu, dan memang kemudian kan kita tahu bahwa salah satu langkah dari Lexio Divina adalah kontemplasi. Oratio, meditasi, Lexio, meditatio, oratio, dan kontemplatio. Jadi pada masa itu, kontemplasio itu ternyata sebuah pengalaman yang banyak dialami pengalaman yang dialami oleh banyak orang sebelum abad ke-16. Karena dalam langkah Lexio Divina itu ada langkah kontemplatio. Artinya rahmat itu dicurahkan pada banyak orang sebelum abad ke-16, karena abad ke-16 setelah reformasi itu ada ketakutan yang menjadi kontra reformasi, tapi ini menimbulkan kemunduran dalam gereja ketika gereja melarang atau ada ketakutan membaca, ketersesatan ketika membaca kitab suci. Nah, saya mau mengatakan apa dengan pertanyaan ini? Pada masanya itu ada begitu banyak orang yang mengalami sampai pada sebuah pengalaman kontemplasi. Sekarang ini sebetulnya rahmat yang sama ditawarkan kepada kita. Mungkin kontemplasinya yang satu sebentar, yang lain itu agak lama, tapi pengalaman kontemplasi itu sebetulnya ditawarkan kepada banyak orang. Meskipun memang benar bahwa tidak selalu kita mengalami pengalaman kontemplasi pada waktu kita melakukan doa Yesus. Tidak selalu, tapi itu ditawarkan pada banyak orang pada sebelum abad ke-16 sampai ke abad ke-15 itu pengalaman itu rupanya juga dialami oleh banyak orang. Begitu, Suster. Ya, Romo, ini pertanyaan yang terakhir. Apakah diperlukan bantuan misalkan dengan mendengarkan lagu instrumen atau tidak untuk melakukan doa Yesus ini? Ya, sekali lagi ini juga tergantung pada kita. Tidak harus, tapi kalau misalkan itu membantu kita, silakan. Jadi kalau kita merasa bahwa dengan instrumen itu bisa membantu kita, boleh saja kita gunakan instrumen lagu-lagu yang meditatif, itu akan membantu kita untuk mengarahkan perhatian. Memang pada orang tertentu itu bisa membantu, pada orang lain itu mungkin mengganggu. Artinya sejauh itu membantu kita, silahkan. Karena dengan mendengarkan lagu-lagu itu dapat pada orang tertentu dapat membawa pada keterpusatan atau lebih mudah untuk mengarahkan perhatian.
Jadi menurut saya silakan saja kalau memang itu dapat membantu kita untuk melakukan meditasi ini. Itu, Sister. Ya, baik. Romo Arsen, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan dan juga untuk pengajarannya pada hari ini. Para peserta yang terkasih, kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui ruang chat kami, tetapi tidak dapat kami jawab pada saat ini karena keterbatasan waktu. Selanjutnya saya akan membacakan pengumuman mengenai penyelenggaraan kursus ini. Kursus berikutnya akan diadakan pada hari Rabu 11 Mei pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sesi akan dibawakan oleh Suster Eusebia Putri Karmel dengan tema kerendahan hati sebagai dasar hidup rohani. Demikian pengumuman mengenai penyelenggaraan kursus ini. Dengan berakhirnya penyampaian ini, maka berakhir pula kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan mari saat ini kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk rahmat-rahmat yang Kau berikan kepada kami di sepanjang waktu kursus ini. Dan biarlah Engkau juga memampukan kami untuk dapat semakin bertumbuh dalam hidup doa kami dan juga dalam penghayatan doa-doa kami, agar kami dapat dibawa semakin untuk mengenal Engkau dan berjumpa dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saat ini mari kita menerima berkat dari Romo Arsen. Tuhan bersamamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Arsen untuk pengajarannya pada hari ini. Dan saudara-saudari yang terkasih, terima kasih juga untuk kehadirannya dalam mendengarkan pengajaran pada hari ini. Dan sampai bertemu lagi pada pengajaran yang selanjutnya.